Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Rabu 23 Agustus 2023. Indeks harga saham gabungan ISG melanjutkan rally penguatan dalam 3 hari berturut-turut. Pada perdagangan hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, ISG ditutup di zona hijau pada level 6.921,41. Pilar Mas Investindo Sekuritas dalam riset tengah hari mengatakan, penguatan ISG dan bursa Asia lainnya tersengat data terbaru PMI manufaktur dan servis Jepang, serta pidato Presiden China Xi Jinping yang berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi China dan yakin ekonomi negeri tirai bambu tetap tangguh di tengah tekanan global. Indeks sektoral IDX Basic atau bahan baku menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi, sementara IDX Infra menjadi indeks sektoral yang melemah paling besar. Selain kabar pasar tadi, ada beberapa berita yang menarik pembaca yang dihimpun dari bisnis.com. Apa saja itu? Berikut beritanya. Kabar pertama, Mandiri Sekuritas memangkas target proyeksi indeks harga saham gabungan menjadi 7.180 hingga akhir 2023. Kabar pertama, Mandiri Sekuritas memangkas target proyeksi indeks harga saham gabungan menjadi 7.180 hingga akhir 2023. Proyeksi tersebut direvisi turun dari proyeksi sebelumnya di level 7.510. Head of Equity Research and Strategi Mandiri Sekuritas, Adrian Jozer mengatakan, penurunan proyeksi ini lantaran adanya volatilitas pasar yang masih akan terjadi pada semester 2 2023. Dia mengatakan volatilitas yang akan terjadi pada paruh kedua 2023 disebabkan karena harga komoditas yang mengalami penurunan dan kinerja beberapa emiten yang dinilai belum memuaskan. Selain itu, menurutnya ISG masih dalam tahap transmisi atau pemulihan pasca pandemi tahun lalu. Kabar selanjutnya, emiten milik Garibaldi Boy Thohir, PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 25,97% sepanjang semester 1 2023 akibat harga jual batubara yang lebih rendah. Emiten berkode saham ADRO itu mencatat akumulasi laba tahun berjalan sebesar 995,96 juta US dollar atau sekitar 14,93 triliun rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia Rp15.000 per Juni 2023. Akibatnya, laba bersih ADRO turun, meskipun volume penjualan ADRO selama periode ini menembus 32,62 juta ton atau naik 19% secara tahunan. Selain itu, kenaikan beban juga menekan performa profitabilitas ADRO. Selama semester 1 2023, beban pokok pendapatan naik 34,09% menjadi 2,03 miliar US dollar dari sebelumnya 1,51 miliar US dollar. Kabar selanjutnya dari emiten BUMN Waskita Karya. Pemerintah menyuntikkan dana penyertaan modal negara atau PMN untuk PT Waskita Karya Tbk atau WSKT lewat PT Hutama Karya atau HK. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo mengatakan, alokasi PMN untuk Waskita melalui Hutama Karya akan lebih banyak dari PMN awal sebesar 3 triliun rupiah. Mengingat penyelesaian 3 proyek jalan tol memerlukan biaya yang besar, yaitu kabel betung, bocimi, dan becak kayu. Penyaluran PMN ke Waskita melalui Hutama Karya merupakan upaya pemerintah menyehatkan lagi emiten plat merah yang terlilit hutang tersebut. Bantuan yang dialokasikan HK ke Waskita akan digunakan untuk menyelesaikan proyek tol yang kini dikerjakan oleh WSKT. Adapun hingga kini saham WSKT masih terkena suspensi Bursa Efek Indonesia sejak 16 Agustus 2023 usai menunda pembayaran bunga obligasi berkelanjutan 3 tahap 4 tahun 2019 seri B ke-15, 16, dan 17. Kita beralih ke kabar pasar luar negeri. Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa 22 Agustus 2023 dengan Dow Jones dan S&P 500 melemah terimbas jatuhnya saham Nvidia, serta penantian pelaku pasar atas pidato Jerome Powell terkait dengan suku bunga pada pertemuan Jackson Hole pada Jumat mendatang. Penurunan terjadi kepada 2 indeks yaitu Dow Jones Industrial Average turun menjadi 4.288,23, indeks S&P 500 terkoreksi menjadi 4.387,55, sementara Nasdaq naik menjadi 13.505,87. Nvidia sebelumnya menguat ke level tertinggi sepanjang sejarah, tetapi justru berbalik melemah 2,8% pada penutupan. Sementara itu, pelaku pasar menilai paparan dari Jerome Powell menunjukkan kode adanya jeda peningkatan suku bunga The Fed. Nah, selain kabar pasar, kita kini akan membahas kabar nilai tukar rupiah. Kita awali dari nilai tukar rupiah yang ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Penguatan rupiah terjadi menjelang pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur BI 23 hingga 24 Agustus 2023.
Beberapa ekonom memprediksi Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate di angka 5,75%. Sementara itu, penguatan juga terjadi pada harga emas Antam dan UBS di Pegadaian. Harga emas Antam naik menjadi Rp1.085.000, naik Rp1.000 untuk ukuran 1 gram. Sedangkan harga emas UBS ukuran 1 gram juga terkerek menjadi Rp1.035.000 atau naik Rp8.000. Dari kabar harga komoditas minyak mentah dunia, pelemahan terjadi pada harga minyak WTI dan Brent. Penyebabnya adalah kekhawatiran investor dan pasar dengan kelesuan China yang dikhawatirkan dapat mengurangi permintaan global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, posisi China dianggap penting untuk menopang permintaan minyak selama sisa tahun ini. Sayangnya, aktivitas ekonomi yang lesu telah membuat pasar frustasi karena stimulus yang dijanjikan tidak memenuhi harapan, termasuk penurunan suku bunga pinjaman utama yang lebih kecil dari perkiraan pada Senin 21 Agustus 2023. Nah, Sobat Bisnis, siapa nih yang menggenggam saham emiten produsen suku cadang otomotif PT Selama Sempurna Tbk? Sudah ngecek edennya belum? Karena SMSM melakukan pembayaran dividen interim kedua sebesar Rp25 per saham atau setara Rp143,96 miliar pada perdagangan hari ini Rabu 23 Agustus 2023. Dividen interim dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham atau pemegang saham pada subrekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada 9 Agustus 2023. Sobat Bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli, atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.